Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Jumat, tanggal 26 bulan Juni tahun ke-2026. Penjelasan berikut merupakan pendalaman untuk pelajaran sepanjang pekan ini. Pemirsa yang terkasih, kita diingatkan bahwa persiapan menuju surga tidak dimulai ketika Kristus datang kembali, tetapi harus dimulai sejak sekarang melalui hubungan yang hidup dengan Tuhan dan ketaatan kepada firman-Nya. Ellen G. White menegaskan bahwa seseorang yang terus membentuk selera hidupnya hanya pada hal-hal duniawi akan mengalami kesulitan untuk menikmati kehidupan surgawi karena hati dan pikirannya tidak pernah dilatih untuk mencintai perkara-perkara rohani. Pemirsa, surga bukan sekadar tempat yang indah untuk ditinggali, melainkan sebuah lingkungan yang sepenuhnya dipenuhi oleh hadirat Allah, kekudusan, kasih, dan kebenarannya. Oleh karena itu, jika seseorang tidak belajar mengasihi Tuhan sekarang, maka ia tidak akan mampu menghargai sukacita yang menjadi pusat kehidupan di surga kelak. Pemirsa, pelajaran ini menunjukkan bahwa kehidupan saat ini merupakan masa persiapan karakter, di mana Allah sedang membentuk umatnya agar siap hidup dalam kerajaannya yang kekal. Bapak, Ibu sekalian, salah satu pesan penting yang ditekankan adalah perlunya lapar dan haus akan kebenaran Kristus. Dunia menawarkan berbagai kesenangan, pencapaian, dan kenikmatan yang seringkali membuat manusia merasa puas secara sementara, tetapi tidak mampu mengisi kebutuhan terdalam jiwa manusia. Bapak, Ibu, hanya kebenaran Kristus yang dapat mengubah hati, memperbarui pikiran, dan mempersiapkan seseorang untuk kehidupan yang kekal bersama Allah. Transformasi ini tidak terjadi melalui usaha manusia semata, melainkan melalui pekerjaan anugerah Allah yang terus membentuk karakter orang percaya setiap hari. Bapak, Ibu, semakin seseorang hidup dekat dengan Kristus, semakin ia memiliki kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, dan semakin siap untuk menjadi warga kerajaan surga. Saudara, Ellen G. White juga menggambarkan masa depan yang sangat mulia ketika seluruh alam semesta dipulihkan sepenuhnya dari akibat dosa. Pada saat itu tidak akan ada lagi hukum yang bertentangan dengan kehendak Allah, karena seluruh ciptaan hidup dalam keselarasan yang sempurna dengan prinsip kasih surgawi. Saudara, semua umat tebusan akan menjadi satu keluarga besar yang dipersatukan oleh kasih, sukacita, dan rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Tidak akan ada lagi konflik, kebencian, perpecahan, atau penderitaan yang selama ini menjadi bagian dari pengalaman manusia di dunia yang berdosa. Saudara, puncak dari kemenangan besar itu adalah ketika Allah dan Kristus menyatakan bahwa dosa dan kematian telah lenyap untuk selama-lamanya, sehingga tidak akan pernah lagi mengganggu kebahagiaan alam semesta. Pemirsa sekalian,
kita diajak untuk lebih sering memikirkan dan membicarakan tentang surga. Banyak orang terlalu fokus pada masalah, kesulitan, dan tekanan hidup, sehingga kehilangan sukacita yang berasal dari pengharapan akan masa depan yang telah dijanjikan Allah. Pemirsa, ketika pikiran terus diarahkan kepada janji kehidupan kekal, hati akan memperoleh kekuatan baru untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan saat ini. Pengharapan akan surga bukanlah pelarian dari kenyataan hidup, melainkan sumber kekuatan yang membuat orang percaya mampu bertahan dalam iman di tengah berbagai kesulitan. Pemirsa, semakin sering kita merenungkan kasih Allah dan kemuliaan yang menanti umatnya, semakin kecil pula beban dunia ini jika dibandingkan dengan sukacita kekal yang akan datang. Bapak Ibu, seluruh pelajaran dalam triwulan ini pada dasarnya mengarahkan perhatian kita kepada satu tujuan utama, yaitu membangun dan memelihara hubungan yang erat dengan Allah sampai hari kita bertemu Yesus muka dengan muka. Berbagai tema yang telah dipelajari, mulai dari keselamatan, pengharapan, kesetiaan, hingga kehidupan kekal. Semuanya bertujuan menolong umat Tuhan tetap berpegang kepada Kristus di tengah dunia yang penuh tantangan. Bapak Ibu, hubungan dengan Allah tidak dapat dipelihara hanya melalui pengetahuan, tetapi harus diwujudkan melalui kehidupan doa, pembelajaran firman, penyerahan diri, dan ketaatan setiap hari. Semakin dekat seseorang dengan Kristus, semakin kuat pula imannya ketika menghadapi pencobaan, dan semakin besar kerinduannya akan kedatangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pelajaran ini mengajak setiap orang percaya untuk terus menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Saudara terkasih, sebagai penutup, kitab Filipi 1 ayat 6 memberikan jaminan yang sangat menghiburkan bahwa Allah yang memulai pekerjaan keselamatan dalam diri kita juga akan menyempurnakannya sampai hari Kristus Yesus datang kembali. Keselamatan bukanlah perjalanan yang harus dijalani dengan mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan sebuah perjalanan yang dipimpin dan dipelihara oleh kasih karunia Allah dari awal hingga akhir. Saudara, tugas kita adalah tetap tinggal di dalam Kristus, mempercayai janji-janjinya, dan terus bertumbuh dalam kasih serta iman kepadanya. Ketika kita tetap bersandar pada kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita melalui iman, kita memiliki kepastian bahwa Tuhan akan menuntun kita sampai mencapai tujuan akhir, yaitu kehidupan kekal bersamanya. Saudara, dengan pengharapan yang penuh keyakinan itu, marilah kita terus memandang kepada Yesus dan hidup setiap hari dalam kesiapan menyambut kedatangannya yang segera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.